Shalom Tiberias. Shalom. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Apa kabarnya pagi hari ini? Dalam keadaan yang luar biasa, amin. Mengucap syukur pagi yang indah ini bersama kita boleh hadir dengan keadaan yang sungguh baik. Karena Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan mari percaya hari ini Dia lebih lagi akan menolong setiap kita. Memberkati, mengadakan mujizat bagi kita yang memerlukannya. Yang percaya boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus, sumber sukacita setiap kita. Kita akan memulai ibadah kita saudara. Untuk itu mari satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus. Lewat pimpinanmu ya Roh Kudus, hari ini kami mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Karena Tuhan yang baik, kami percaya ada memberkati setiap kami. Engkaulah Yesus, Engkaulah Tuhan, bahkan Raja di atas segala Raja yang kami sembah. Dan di tempat ini Tuhan, kami mau hanya memuji-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyertai setiap kami, bahkan Engkau yang memberkati ibadah ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, semuanya dalam tangan kasih kebaikan Tuhan yang sungguh akan memberkati setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kami yang memerlukannya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini menjadi hari kelepasan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami siap menyembah-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Angkat tanganmu saudara, buka hatimu, sambutlah Dia, Raja di atas segala Raja, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Tuhan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kehendak-Mu, bahkan kuasa-Mu kami nantikan di tempat ini. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Amin ya Tuhan. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Angkat tanganmu yang dicintai oleh Tuhan. Dia cinta daku
ampuni segala kesalahan kami Tuhan, Engkau ampuni. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Engkau yang mulia Tuhan, bagi yang mulia. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Beri bersama-sama umat Tuhan, katakan sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi Tuhanmu, Tuhanku yang mulia. Katakan bersama-sama, angkat tanganmu, ku angkat tanganmu. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Biar musik menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Sang Juru Selamat, Yesus, Raja kami, Tuhan kami. Bahkan kami panggil Engkau sebagai sahabat kami Tuhan. Bersamamu Tuhan Yesus, bahwa kami melihat kuasa-Mu Tuhan. Ini hati kami Yesus. Haleluya. Kami berdoa bersatu hati, mengatakan, menyambut Engkau Sang Juru Selamat. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, amin. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, kau ku puja. Kembali katakan bersama-sama, kau ku puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berdoa, kami berdoa.
Tuhan bersamaku. Haleluya. Kehadiran-Mu ubah segalanya, buatku mengerti Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pribadi-Mu Tuhan cukup bagi kami. Pribadi-Mu Tuhan, ya cukup bagi kami ya Tuhan. Angkat tangan-Mu, mari berserah. Hari ini, hari transformasi dalam hadirat Tuhan. Katakan Tuhan baik, aku menyembah sebab aku telah menerima-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu hidupku Tuhan Yesus. Buat bandir Roh Kudus, hidup orang percaya yang menyembah pagi hari ini. Sampai selama-lamanya, ini hidup kami Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Terima semuanya Tuhan. Amin. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak. Amin. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima semuanya Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Rajaku, di atas segala raja. Mari bermazmur, katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Oh, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah ini Tuhan, kehidupan kami orang percaya kepada-Mu. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Mari bersama-sama. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Makasih Tuhan Yesus. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan Rajaku, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Rajaku hanya Yesus. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan yang begitu mengasihi kami dan ada bersama dengan kami. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami siap terus menyembah dan bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus, kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita boleh katakan amin.
Yang mau terus menyembah memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama umat Tuhan. Kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya. Mari bersukacita dalam Tuhan. Asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kembali umat Tuhan katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudara. Ku tak pandang dari suku mana, katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya, bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, yang dikasih, yang saling mengasihi, katakan semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu. Dalam Yesus kita bersaudara, katakan kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang sampai selama-lamanya dalam Kristus. Amin. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara dalam Yesus. Kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Di atas kepala bukan disorak-sorai buat Tuhan Yesus Allah kita. Kita bersyukur Tuhan Yesus kita lahir, menyerahkan damai-Nya bagi setiap kita, sukacitanya bagi setiap kita, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tinggi kembali tangan kita sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Sebab sukacita Tuhan nyatakan bagi kita di siang hari ini. Yang percaya kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kita melompat bagi Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama. One, two, three, go.
surga bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang Boleh lebih dahsyat, kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Kami rindu dalam bernyanyi, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari gereja diberi yang semi angkat tangan bukan aja. sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi ke surga bagi dunia, ke surga bagi Yang bersuka angkat suaramu. ke surga bagi dunia, ke surga bagi dunia. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Amin. Yang bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kasih tepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kesukaan bagi dunia, bagi dunia, menebus datanglah, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, Mari satu suara Liberias. kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, Lebih dahsyat Liberias. kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, menebus datanglah, menebus Lebih dahsyat kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama suarakan haleluya. Yang masih bersuka cita boleh lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Yang masih mau memuji nama Tuhan, kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Bagi nama Tuhan Yesus, lebih lagi gerakan badanmu Pak Tuhan. Kita melompat sama-sama. Kita akan sukacita kita buat Tuhan Yesus. Siang hari ini kita bernyanyi sama-sama buat Tuhan Yesus. Gerakan badanmu Pak Tuhan, kita menari buat Tuhan Yesus. kita surga bergema, lagi raja mulia, damai dan sejahtera dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berwakunkan kabar baik, lahir Kristus dan ajaib. Kita surga bergema, lahir raja mulia.
puji Dia sama. Namamu dimuliakan, namamu ditinggikan dari pulau dan benua. Katakan, dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama lebih dahsyat siang hari ini, Tuhan. Katakan, tinggi-tinggi dalam surga tetap Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Kita muliakan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Kasih sorak-sorak, kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya bagi kita orang percaya, amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Kami angkat tangan kami ya Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang benar-benar yang hidup, benar-benar menolong kami, yang telah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan berseru, dengan bersorak-sorai, dengan nyanyi yang terbaik, dengan selebrasi yang indah, kami datang ke tempat ini untuk hormat kemuliaan Allah. Ini kami Tuhan, yang terbaik kami berikan hanya untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami siap ya Tuhan. Kami siap. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Angkat tanganmu sama-sama. Kembali kita menyembah. Haleluya. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci, katakan mulia. Mulia Kau Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus, Engkau suci, suci. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Oh. Kami buka hati ini ya Tuhan, menyembah-Mu dengan sungguh mengasihi Tuhan. Sama-sama Tiberias kita mau katakan, ku berseru, ku berseru kepadamu, ku
hati ini Tuhan. Ubahkan hidupku, Kasih-Mu yang lembutkan hatiku. Katakan damai-Mu Tuhan. Damai-Mu yang segarkan jiwaku. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, agung Kau Yesus. Engkaulah suci Tuhan. Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Engkau suci, suci. Katakan mulia, muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agung Kau Yesus. Engkau, angkat tanganmu bersama-sama, kita puji nama Yesus. You're the name above all names. Sama-sama katakan saudara. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. You're the name. Haleluya Tuhan. Oh, you're the name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing to you, Jesus. And my heart will sing how great is our God. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan dengan sungguh, Your name, Your name, Your name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Yang percaya kepada Tuhan Yesus, katakan how great, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. How great is our God. Jesus, how great is our God.
our God, how great is our God, how great is our God, how great is our God. Yang percaya punya Tuhan yang besar, di dalam nama yang kudus, nama Yesus, berikan tepuk tangan hanya bagi Dia, saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan, karena kami tahu waktu kami menyembah ada kuasa-Mu tercurah bagi kami ya Tuhan Yesus. Hati kami sungguh bangga memiliki Engkau ya Tuhan, sungguh mengasihi-Mu, sungguh sadar bahwa hidup ini perlu Tuhan. Tanpa kebesaran Tuhan Yesus hidup kami sia-sia. Hanya bersama-Mu Tuhan kami melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan bagi orang percaya. Ini iman kami Tuhan, dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita boleh bersama-sama pujian penyembahan. Dan terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan. Jika iman kita bertumbuh, maka kedewasaan rohani kita pun juga bertambah. Dengan iman yang selalu bertumbuh, kita akan menerima janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Iman kita bertumbuh melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Firman membuat hidup kita menjadi segar dan selalu menghasilkan buah. Jika firman Tuhan itu diucapkan dan keluar dari mulut kita, maka firman Tuhan akan berkuasa untuk mengubahkan hidup kita, yaitu perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Iman berpikir dan mengucapkan hal-hal yang indah dan berkat. Iman bertumbuh dan hidup dalam kasih dan pengampunan terhadap sesama. Mengampuni orang lain akan membawa pemulihan dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Iman kita akan luar biasa jika kita hidup dalam kasih. Kegagalan adalah permulaan dari hal baru yang lebih baik daripada hal-hal yang kita jalani sebelumnya. Ketika kita gagal, jangan putus asa. Tuhan ingin kita menjadikan kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman kita dan pendewasaan rohani kita, dan percayalah Tuhan Yesus bersama kita. Marilah saudara sekalian kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan kita tidak mempunyai iman yang gagal ya, dan tidak gagal dalam beriman. Percaya dan jangan pernah lupakan Tuhan dalam perencanaannya. Baik, puji Tuhan saudara, video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada siang hari ini saya akan terlebih dahulu bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta dan Ati Pariaji, setiap kita. Suara gembala dengan tema minggu ini saudara, yaitu pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Roma pertama 2 pembukaan, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berkati jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Tuhan Yesus berkatilah acara Natal Tiberias hari Sabtu 6 Desember 2025. Penuh kuasa, penuh kemuliaan, dan berkati semua jemaat yang hadir. Doa-doa mereka Tuhan kabulkan dan banyak jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romi kedua, untuk pasti dan yakin Tuhan memelihara kita. Yang pertama, selalu setia kepada Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 57 hingga 58 dan juga dalam Yosua 24 ayat 15. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah komitmen kita kepada Tuhan untuk terus mengasihi Tuhan Yesus. Kesetiaan mengikuti Tuhan Yesus adalah sebuah komitmen untuk tetap setia mengikuti Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kesetiaan kepada Tuhan adalah pilihan yang diambil untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Yang kedua, percaya Tuhan Yesus itu ajaib. Yeremia 40 ayat 4 hingga 5 dan juga Yeremia 17 ayat 7 dan juga dalam Keluaran 34 ayat 10. Bila kita membaca firman Tuhan atau Alkitab,
kita lihat kisah-kisah dalam Alkitab bahwa dalam banyak kasus Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal. Banyak perkara-perkara ajaib dari Tuhan yang dicatat dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Semua itu dilakukan Tuhan tujuannya untuk orang-orang percaya kepadanya. Itu sebabnya agar kita pasti dan yakin Tuhan memelihara kita dan kita harus percaya. Tuhan itu ajaib. Yang ketiga, percaya masa depan cerah. Yeremia 29 ayat 11, Amsal 23 ayat 18, dan juga dalam Mazmur 68 ayat 3. Bagi kita orang percaya, masa depan sungguh ada. Hal ini hendaknya yang menjadi keyakinan kita, yaitu masa depan kita penuh harapan dan kita jangan sekali-kali meragukan firman-Nya. Masa depan orang percaya telah Tuhan siapkan sedemikian rupa. Itu sebabnya tidak lagi ada alasan untuk kita meragukan masa depan kita di dalam Tuhan. Hidup ini memang perjalanan yang panjang yang harus kita lewati. Tapi percaya Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman dan Tuhan sudah menyediakan masa depan yang cerah untuk kita orang percaya. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api, dan kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pesan Tuhan yang sungguh luar biasa kita terima saudara pada pagi siang hari ini. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus kalau di siang hari ini kami boleh datang menyembah, kami boleh datang memuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah kiranya setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan bagi nama Tuhan Yesus. Tiba saat Bapak, kami mengucapkan hati kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Ajar, tegur, didik setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darnia Tipareji dalam tangan pengasihan-Mu. Urapi mulut, lidah, hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan boleh sungguh membangun setiap kami, menguatkan setiap kami, jadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami diberkati firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab ini kami tahu Tuhan, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sambil bangkit berdiri, mari sama-sama umat kita masuk tata sucinya, Tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Angkat
tinggi kedua tanganmu. Kita puji nama Tuhan Yesus sambil buka hati kita umat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita sama-sama diberkati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba yang terkasih Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Angkat tinggi tanganmu umat Tuhan. Kita masuk hadiratnya Maha Guru. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih saat ini kami berkumpul bersama, kami memuji dan memuliakan Engkau, kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua anak-anak-Mu, dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi dan penuhi roh jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara dalam pemberitaan firman ini, untuk menguatkan iman kami, untuk betul-betul menumbuhkan iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita pagi hari ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan membawakan tema firman Tuhan yang berjudul untuk hidup menghasilkan buah. Ya, hidup kita menghasilkan buah ya saudara sekalian. Jadi judul firman Tuhan pagi ini adalah bagaimana untuk hidup kita menghasilkan buah atau hidup menghasilkan buah, saudara sekalian ya. Berbuah adalah kewajiban, yaitu kita menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan Yesus ya saudara sekalian ya. Di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 dikatakan, Tuhan Yesus ini mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya saudara sekalian, ini di Yohanes 15 ayat 1 sampai 2. Ya saudara sekalian, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berhasil untuk menghasilkan buah. Dalam hidup kita harus fokus kepada Tuhan. Supaya kita dapat berbuah dalam hidup ini, saudara sekalian, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada Allah, kita lupakan apa yang sudah terjadi di belakang, dan mengarahkan diri dengan apa yang di depan ya saudara sekalian. Kemudian berlari-lari kepada tujuan Allah yang ada di firman Tuhan di Filipi 3 ayat 13-14 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, saudara sekalian. Kita lupakan apa yang sudah terjadi di belakang kita, saudara sekalian. Dan kita mengarahkan diri dengan apa yang ada di depan kita. Dan kita berlari-lari kepada tujuan Allah. Ya, tadi firman Tuhan sudah dibacakan. Jadi apa yang kita perlu perhatikan agar kita berbuah dalam hidup ini ya saudara sekalian. Nomor 1 adalah kita hidup menjadi pelaku firman. Kita hidup menjadi pelaku firman. Ya, saya bacakan di Yohanes 15 ayat 3 dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, Tuhan Yesus katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di Yakobus 1 ayat 22 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Jadi kita dikehendaki menjadi pelaku firman. Jadi untuk hidup kita berbuah, saudara sekalian, ya, menghasilkan buah, nomor satu adalah hidup menjadi pelaku firman. Kita sudah menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi Tuhan Yesus bilang, kamu sudah bersih. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang katakan di Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kita sudah menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah bersih, saudara sekalian, firman Tuhan yang katakan tadi. Dan kita berkewajiban untuk mempertahankannya, ya saudara. Mazmur juga dikatakan, ya, di Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, Mazmur 119 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Juga di Mazmur 1 ayat 2 dan 3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, pemazmur katakan apa yang kita perbuat akan berhasil. Setiap orang yang melihat hidup kita, hendaknya mereka juga melihat Kristus Yesus yang ada di dalam kita. Karena sesungguhnya, saudara, kita hidup bukan saja untuk Tuhan Yesus, tetapi kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita kasihi Tuhan, ya, kita lakukan seluruh perintah Tuhan Yesus. Sebab salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku daripada firman-Nya. Kemudian kita taat pada firman Tuhan. Taat itu berarti berani berdiri di atas kebenaran. Berapapun harga yang kita harus bayar, saudara sekalian, kita berdiri di atas kebenaran. Sekalipun juga di masa-masa yang sukar misalnya. Kita sangkal diri kita yang seringkali kita lebih menuruti hawa nafsu kita, saudara sekalian, daripada melakukan firman-Nya. Jadi perlu penyangkalan diri setiap hari. Bertobat setiap hari. Bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa, saudara. Amin, saudara sekalian. Kita sangkal diri kita tiap hari dan kita bertobat setiap hari. Tiada hari tanpa pertobatan. Setiap hari bertobat bersama Tuhan Yesus, kita pasti bisa, saudara sekalian. Nah, hal pertama untuk hidup kita menghasilkan buah adalah satu, hidup menjadi pelaku firman Tuhan, saudara sekalian. Ya. Kemudian yang kedua untuk hidup menghasilkan buah, saudara sekalian, yaitu tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Ya. Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Tuhan Yesus yang katakan, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kata tinggal berarti kita bersama atau bersekutu adalah mutlak harus terjadi jika kita mau berbuah atau kita mau berguna. Di zaman kasih karunia atau di zaman anugerah ini Rasul Paulus pernah berkata, ya saudara sekalian, di Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ini persekutuan antara roh kita dan Roh Kudus telah terbina, saudara sekalian. Dan perlu ditingkatkan, ya. Jangan kita statis, ya, tetapi kita perlu meningkatkan terus intim lebih dalam lagi kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, ya, tadi di Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi persekutuan antara roh kita dan Roh Kudus ya terbina, maka Tuhan Yesus katakan kita seperti sahabat ya. Tuhan Yesus mengatakan kita telah diberitahu dan pasti tahu akan kehendak Bapa apa yang penting, yaitu pesan dari Rasul Paulus juga ya saudara sekalian ya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 20 juga dikatakan bahwa kita tuh sudah diberitahu ya saudara sekalian bahwa kita tahu kehendak Bapa yang penting saudara sekalian. Hidup intim dengan Tuhan adalah hidup dengan kasih mula-mula, saudara sekalian. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita, saudara. Dengan juga segenap akal budi kita. Keintiman kita dengan Tuhan adalah berbicara tentang hati kita dengan Tuhan. Ya, keintiman kita dengan Tuhan adalah berbicara hati kita dengan Tuhan. Tuhan melihat hati, saudara sekalian. Di Mazmur 63 ayat 1-2 dikatakan, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, saudara sekalian. Orang yang haus selalu mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk hidup kita menghasilkan buah, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan intim dengan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, kemudian untuk hidup menghasilkan buah, saudara sekalian, yang ketiga adalah izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Di Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, Tuhan Yesus katakan di Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tanda-tanda kita murid Yesus adalah berbuah banyak, dan menjadi berguna bagi kerajaannya, saudara sekalian. Ya, banyak kita harus berguna bagi kerajaan Tuhan, bagi Tuhan dan bagi sesama, saudara sekalian. Berbuah di sini adalah ada buah pertobatan ya saudara sekalian, seperti di Matius 3 ayat 8 Tuhan Yesus katakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi ada buah pertobatan, kemudian ada buah-buah roh ya saudara sekalian. Di Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara sekalian. Juga perubahan karakter, saudara sekalian ya. Perubahan karakter dan buah pelayanan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, Allah bergerak dalam diri kita, dalam pribadi kita, yaitu Roh Kudus ya saudara sekalian. Roh Kuduslah yang membimbing pikiran kita, hati kita, dan kehendak kita, saudara. Roh Kudus adalah pemberian Allah bagi kita yang hidup sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah dalam hidup kita, orang percaya, saudara sekalian. Roh Kudus bekerja untuk membentuk karakter Allah di dalam hidup kita, saudara sekalian. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Pada waktu kita tidak tahu harus bagaimana untuk berdoa misalnya, maka Roh Kuduslah yang akan memberi kita akses untuk kita terkoneksi dengan Allah melalui iman kita kepada Yesus ya saudara. Nah, jadi hal yang ketiga untuk kita menghasilkan buah, saudara sekalian, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja, saudara sekalian ya. Kita harus percaya dan pada Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus yang lebih dulu bekerja ya untuk kita, saudara sekalian ya. Dan kemudian yang keempat, saudara sekalian, untuk hidup menghasilkan buah adalah kita hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. Hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Kemudian di Efesus 5 ayat 1-2 katakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih,
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, saudara. Nah, ini kita lihat ya, hiduplah di dalam kasih. Kita harus diminta menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah, saudara sekalian. Yang keempat, saudara sekalian, untuk hidup menghasilkan buah, kita hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Seseorang yang percaya kepada Kristus harusnya menunjukkan identitasnya sebagai orang percaya melalui perilakunya, saudara. Ketika hidup seseorang diubahkan oleh Tuhan, ia sekarang menjadi manusia yang baru. Tentu mungkin ada tantangannya, nggak gampang ya saudara sekalian, apalagi zaman sekarang ini saudara sekalian. Tantangan bisa datang dari dalam diri kita, yaitu adalah keinginan kita yang untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, misalnya seperti foya-foya, mencuri, berbohong, kita nggak peduli sama orang lain. Dan kemudian tantangan dari luar diri kita adalah bisa juga berupa pergaulan yang buruk ya saudara sekalian. Bagaimana tadi di Efesus 5 ayat 1 dan 2 katakan, jadilah kamu penurut-penurut Allah seperti anak-anak Allah yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, saudara sekalian. Ya, jadi kita menghindarilah pergaulan yang buruk dan kemudian kita jangan sungkan untuk membantu orang lain. Jangan kita enggan ya untuk membantu orang lain, saudara sekalian. Nah, tadi Efesus 5 ayat 1 sampai 2 menasihatkan kita betapa Yesus mengasihi kita sebagai persembahan dirinya untuk kita, saudara sekalian, yang telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dirinya untuk kita, saudara sekalian. Untuk itu, marilah kita ikuti firman Tuhan Yesus. Di Efesus 5 ayat 15-17 katakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya saudara sekalian. Untuk itu marilah kita hidup dengan bijaksana, menggunakan waktu dengan baik, dan mengerti kehendak Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, dan barulah tandanya kita menjadi manusia baru, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat untuk hidup kita menghasilkan buah adalah hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Jadi ada 4 hal untuk hidup menghasilkan buah, saudara sekalian, yaitu 1, hidup menjadi pelaku firman Tuhan, yaitu bertobat dan menyangkal diri setiap hari. Dan kita hidup bukan saja hidup untuk Tuhan, tetapi hidup di dalam Tuhan. Sehingga terlihatlah Kristus di dalam hidup kita, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Artinya kita hidup bersama Tuhan Yesus dan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kita intim dengan Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan selalu haus mencari Tuhan, serta bergantung selalu kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam kita, maka akan membimbing pikiran, hati, dan kehendak kita, saudara sekalian. Dan untuk membentuk karakter Kristus dan menghasilkan buah-buah roh dan buah pertobatan. Dan yang keempat, kita hidup di dalam doa selalu dan menjadi manusia baru, saudara sekalian. Identitas kita orang percaya akan terlihat jelas melalui perilaku kita sebagai manusia baru, yaitu hidup di dalam doa selalu dan ketika menghadapi tantangan dan menjadi pelaku firman sehingga hidup kita menghasilkan buah yang lebat, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita sebagai anak Tuhan Yesus, saudara sekalian, dalam hidup ini kita selalu menghasilkan buah ya saudara sekalian. Artinya berbuah-buah baik ya, buah-buah roh itu ada ya, buah pertobatan saudara sekalian, dan kita juga mempunyai karakter yang baik ya, karakter baru yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara sekalian. Nah, untuk itu marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam firman Tuhan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan.
Jangan mendukakan hati Tuhan. Dan kita ikuti kata-kata Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita namanya tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api, ya saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang dalam hidup ini. Masuk pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Nah, untuk itu kita diminta untuk berjuang masuk sorga, ya saudara. Kita hidup benar, kita hidup menjadi pelaku firman dalam kekudusan Allah, untuk kita kelak dapat hidup kekal, saudara sekalian, hidup di sorga bersama Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Nah, dalam hidup ini kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, setiap hari bertobat, saudara sekalian, dan kemudian setiap hari juga belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Dan Tuhan Yesus juga memberi perintah kepada kita, untuk kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, untuk memperingati karya keselamatan yang telah Ia kerjakan untuk kita. Kita diampuni dosanya, kita diselamatkan, saudara sekalian. Nah, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, yaitu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan saudara, kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, hal-hal yang luar biasa, yang spektakuler, yang spiritual, mujizat besar pasti terjadi dalam hidup kita, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita juga keselamatan bukan untuk diri kita sendiri, kita kabarkanlah kabar baik ini kepada setiap orang, ya, kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Nah, itulah, marilah kita dalam hidup ini kita menghasilkan buah-buah, ya, diminta untuk menghasilkan buah. Satu, kita hidup untuk menghasilkan buah adalah kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang kedua, kita tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja, saudara. Dan yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. Demikian saudara sekalian firman Tuhan, saya percaya kita semua dalam hidup kita ini, kita mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Dan keselamatan kita beritakan kepada setiap orang, terutama yang belum percaya Tuhan Yesus. Terima kasih saudara sekalian untuk firman pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias, Pendeta Elvis Sirait. Terima kasih Kepala Sidang atas firman yang Ibu sampaikan pagi hari ini. Kami sungguh diberkati melalui firman yang Ibu sampaikan. Dan doa kami untuk Ibu Gembala, Tuhan terus pakai secara luar biasa untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Gembala. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau menghasilkan buah. Amin. Jadi saudara, Tuhan mau kita ini berbuah. Kalau tidak berbuah, Alkitab bilang bahwa kita bisa dipotong, ya. Itu sebabnya kita harus menjadi berkat. Jadi menghasilkan buah itu artinya kita menjadi berkat. Nah, pertanyaannya, saudara udah jadi berkat atau belum? Ya, yang belum jadi berkat, mari berjuang, ya, jadi berkat. Nah, Ibu Gembala tadi sampaikan buah-buah itu ada macam-macam. Yang pertama buah roh, yaitu buah roh ada berapa saudara? 9, ya, kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, ya. Lalu yang kedua ada buah pertobatan, ya. Yang ketiga ada buah karakter, dan yang keempat juga ada buah jiwa-jiwa. Jadi saudara harus bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ya. Maka itu Tuhan perhitungkan, ya. Nanti saudara menghadap Tuhan, maka Tuhan tanya, selama hidup saudara sudah berbuah atau belum? Sudah menghasilkan buah atau belum? Salah satunya adalah jiwa-jiwa. Maka nanti kita akan merayakan Natal, hari Sabtu 6 Desember, saudara bawa jiwa-jiwa, bawa keluarga. Supaya apa? Supaya mereka diberkati Tuhan, amin. Supaya mereka dijumpai Tuhan, diprogramkan Tuhan untuk pesta di sorga. Saya berdoa, siapapun saudara yang merayakan Natal, termeterai jadi warga sorga, amin. Siapapun saudara yang merayakan Natal, diberkati Tuhan, amin. Maka tadi Ibu Gembala sampaikan 4 hal untuk hidup kita menghasilkan buah. Yang pertama,
hidup menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita jadi pelaku firman, maka hidup kita pasti menghasilkan buah. Yang kedua, tinggal dan intim dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, izinkan selalu Roh Kudus untuk bekerja. Dan yang keempat, hidup dalam doa selalu dan menjadi manusia baru. Yang kelima, saya akan tambahkan, kita baca bersama Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dua ayat kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Stop. Siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Saudara mau diberkati? Mau diberkati? Andalkan Tuhan. Amin. Seringkali kita merasa nggak diberkati, nggak berhasil karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Selama saudara mengandalkan Tuhan, bekerja mengandalkan Tuhan, usaha mengandalkan Tuhan, sekolah, kuliah mengandalkan Tuhan, pasti pekerjaanmu diberkati, sekolahmu diberkati, kuliahmu diberkati, pelayanmu diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Lanjut sama-sama, 2, 3 ya. Yang menaruh harapan sama siapa? Saudara berharap sama siapa? Yang benar. Benar saudara berharap sama Tuhan? Kadangkala kau saudara lebih percaya orang daripada Tuhan. Ayo mulai diam saudara. Kita sering bilang, Tuhan aku menaruh harapan padamu. Tapi kita lebih percaya orang. Kita lebih dengerin orang daripada dengerin Tuhan. Kita lebih datang kepada orang, cari orang daripada cari Tuhan. Coba saudara renungkan, saudara ada masalah, cari orang atau cari Tuhan? Kalau saudara cari Tuhan, apapun masalahmu pasti ada jalan keluar. Apapun pergumulanmu pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Jadi mari andalkan Tuhan, taruh harapanmu sama Tuhan. Karena harapanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Saudara pernah kecewa? Pernah kecewa? Rasanya kecewa enak atau tidak enak? Sakit atau tidak sakit? Sakitnya di mana? Siapa yang sering kecewain saudara? Siapa yang sering kecewain? Suami, istri, orang yang paling ngecewain orang terdekat kita. Karena kita sering bareng sama dia. Itu sebabnya hari ini saudara jangan menaruh harapan sama manusia. Saudara bisa kecewa. Taruh harapanmu sama siapa? Tuhan. Jadi saudara pelayanan, taruh harapan sama Tuhan. Saudara kerja, taruh harapan sama Tuhan. Saudara bisnis, taruh harapan sama Tuhan. Saudara dagang, usaha, taruh harapan sama Tuhan. Saudara lakukan aja pelayanan yang bagus, kerja yang bagus, usaha yang bagus. Nanti rezekinya Tuhan yang ngatur. Kapan datangnya, kapan berkatnya, itu Tuhan yang ngatur. Amin. Taruh aja semuanya harapanmu pada Tuhan. Dia tidak pernah terlambat, dia tidak pernah berhutang, dia pasti berkati kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita baca ayat 8 sama-sama, 2, 3, ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi. Stop, ditanam di mana? Saya mau tanya sama saudara, pohon yang ditanam di tepi air subur atau kering? Pohon yang ditanam di tanah yang gersang subur atau kering? Kira-kira saudara ditanam di mana? Harapan saya saudara ditanam di tepi air. Amin. Menurut ensiklopedia, Tiberias adalah sebuah danau yang diberkati. Bukan kebetulan saudara dari Tiberias. Saudara pasti diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terus lagi kita baca ayat 8 sama-sama, 2, 3 ya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti apa? Tidak berhenti apa? Sama-sama bilang bersama saya, aku tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Siapa yang tidak berhenti menghasilkan buah? Ayat 7 tadi. Jadi gitu, kalau saudara baca Alkitab, ayat 7 jelasin ayat 8. Ayat 8 penjelasannya ayat 7. Ayat 7 saudara cara baca Alkitab gitu, satu-satu fokus to the text. Jangan baca panjang-panjang lalu saudara nggak ngerti gitu. Baca satu. Jadi cara baca Alkitab tadi dikatakan barang siapa diberkatilah orang yang
mengandalkan Tuhan. Jadi bolak-balik aja. Oh, yang mengandalkan diberkati. Diberkati yang mengandalkan, menaruh harapan. Maka siapa yang tidak berhenti menghasilkan buah? Siapa? Orang yang mengandalkan Tuhan dan apa? Menaruh harapannya sama Tuhan. Maka yang kelima, yang terakhir, orang untuk hidup menghasilkan buah. Yang kelima, mari kita andalkan Tuhan dan menaruh harapan sama Tuhan. Amin. Selama saudara andalkan Tuhan, menaruh harapan sama Tuhan, percayalah hidup saudara jadi berkat. Hidup saudara diberkati Tuhan. Kemenangan menyertai saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari cuma Tuhan saja katakan. Bagi-Mu Tuhan seluruh. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita berikan sorak-sorai sekali lagi sama-sama. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sampai bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus.
Pagi siang hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Ubahkan hidup kami ya Tuhan. Bahkan mampukan kami Roh Kudus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengucap berkat untuk hamba-Mu yang telah melayani Ibu Pendeta Gembala. Sidang kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta dan Nanti Mariaji, Tuhan terus pakai dalam mujizat, dalam pelayanan penuh kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Berkati juga itu hamba-Mu yang telah melayani juga Bapak Pendeta Elvis Wright, terus dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib sempurna dalam pelayanan penuh kuasa dari Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sungguh baik ini. Dan saat yang terbaik ini kami rindu beri persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya yang kami kerjakan, yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya Tuhan yang menyertai, menyempurnakan. Bahkan Tuhan yang juga mencukupkan setiap kebutuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami belajar memberi dengan hati yang rela. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sama-sama sambil kita beri persembahan yang terbaik, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada siang hari ini. Angkat pujian sama-sama. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara, menggunakan yang terkasih untuk merasi dan pemerintah Mariaji boleh memeluk setiap kami dalam perjamuan kudus pada siang hari ini berkati. Haleluya. Menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya saya bacakan firman Tuhan.
yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28 katakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi menyatu dengan tubuh darah Yesus adalah kita diampuni dosanya dan kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Ya, kita akan hidup oleh Yesus. Dan janji Tuhan Yesus, kalau kita di dalam Tuhan Yesus, menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedenar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa untuk 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, saudara. Secupak gandum sedinar artinya semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal, semakin sulit, semakin susah, saudara sekalian. Ya. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita anak-anak Tuhan yang hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, dalam kekudusannya, menjadi pelaku daripada firman-Nya. Maka kita tidak akan dirusakkan, kita selalu akan berkemenangan, saudara sekalian. Berkemenangan atas dosa, berkemenangan atas sakit penyakit, berkemenangan atas masalah, berkemenangan atas kuasa gelap. Dan kita juga, hiduplah kita berpadanan dengan apa yang ada pada kita, maka kita tidak akan mengalami resesi secara pribadi, saudara sekalian. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus, dan kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna.
tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna. Tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal. Tidak darah tinggi, tidak darah rendah. Tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Aku tolak COVID-19. Aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani sakit Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau ada kebutuhan lain, saudara sekalian, baik itu pekerjaan, finansial, rumah tangga, orang tua, anak, cucu, semua minta kepada Tuhan Yesus, maka imani doa Anda dijawab oleh Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. 2. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. 4. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, tidak miskin, dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Kami tahu Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan selalu menyertai kami dan akan menuntun hidup kami ke depannya ini Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memakai minyak urapan tanda kesukaan bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat Gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Jadikan jemaat Tiberias Indonesia anak-anak-Mu yang menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus wibawa ilahi kepada jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan selalu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apa yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan Yesus. Berikan kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan Yesus, berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Berkat jasmani mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat Gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh. Dan berikan juga berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan. Tuhan Yesus berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Dan berikan rumah tangga di Gereja Tiberias Indonesia penuh kasih mesra, intim Tuhan Yesus. Dan juga berikan Tuhan Yesus selalu dalam kasih mula-mula. Dan apapun yang diperlukan dalam rumah tangganya tercukupi, anak-anaknya juga semua dapat mencapai cita-citanya. Dan berikan Tuhan Yesus kasih-Mu kepada pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia. Berkhotbah dengan kuasa dan wibawa dari sorga. Berikan tanda-tanda heran menyertai. Dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk pekerja, koordinator, Tuhan Yesus, dan usher, greeter, tim worship, media, choir, kids, dan wondercast. Semua diberkati Tuhan dan apa yang diperlukan dalam hidup ini tercukupi. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggora dan istri dan anak diberkati, Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati, Yeni dan Suryago diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi dan Pak David, dan Ibu Eli dan Pak Robi diberkati, Pak David Raja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati sehat, Pak Ganda Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, dan Diana dan Antoni diberkati, Raymond dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk Gereja Tiberias Indonesia. Berikan kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Mujizat-Mu selalu terjadi, kuasa-Mu selalu terjadi dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan jemaat orang Kristen pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia. Untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia berkenan ya Tuhan Yesus, dengan semua program yang ada di dalam Gereja Tiberias Indonesia berkenan selalu pada kami jemaat Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang melayani di Gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan Gereja Tiberias Indonesia. Untuk Kau sayangi, Engkau berkati, dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias. Terima kasih Ibu Gembala Sidang atas pelayanan Ibu hari ini. Kami diberkati melalui pelayanan Ibu. Doa kami untuk Ibu Gembala terus, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, tambahkan hikmat, wibawa dari sorga untuk terus mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Terima kasih Bu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan tutup ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini, berkatilah umat-Mu sebentar akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati esok hari umat-Mu akan kembali bekerja, usaha, sekolah, kuliah. Tuhan urapi, di mulut mereka ada kuasa, doa-doa mereka Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Di tangan mereka ada kuasa, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati berhasil. Dan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berkati seluruh tim Buanerges Worship Team, berkati choir, berkati guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, security, penjaga gereja, semua yang melayani, koordinator diberkati Tuhan.
Dan kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Berkati Pendeta Argo Pariaji, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Pendeta Aristo Pariaji diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Is our God.